Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin aizatal kiram, para alim, para ulama, para kiai, asatidz yang semuanya hadir pada kesempatan kali ini. Wabil akhos al-mukarram wal muhtaram panjenenganipun Romo Yai Supardi Muhammad Khairon, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, juga merupakan Rois Suriah BCNU Kota Prabu Muli. Wabil akhos panjenenganipun Romo Kiai Abdul Rosid, pimpinan Pondok Pesantren Al Hijrah. Jadi kiai, dulu itu saya sering kesini. Jadi malam hari ini Pak, itu seakan-akan napak tilas. Jadi sekitar 2016 kalau tidak 2015 itu saya sering ke pondok sini Pak. Setiap ba'da asar, waktu di sini masih Ustadz Siddiq Fatoni ada di sini dulu, kami setiap ba'da asar, hampir setiap hari kami. Dulu masuknya kami lewatnya tengah kebun balam sini, dan lewat jalan yang halus itu enggak, karena belum halus dulu, makanya lewat jalan sini, tembus sini dulu. Jadi kalau hujan ya agak ekstra. Jadi dulu belum semaju ini, belum banyak bangunannya, tapi alhamdulillah malam hari ini kami serombongan ini hadir. Pondok pesantren sudah banyak bangunan, sudah semakin maju, dan dulu tidak menunggu mati lampu gelapnya itu. Tapi karena memang belum ada lampu, jadi hampir tiap malam sama Ustadz Siddiq Fatoni itu bikin genset. Tapi barokah Kiai Abdul Rosid ini hadir, ini sudah ada lampu, sudah terang ini, tidak gelap lagi, seperti wajah beliau yang berseri-seri, bercahaya, masya Allah. Sopo Pak Silmu glowing sini Wabil akhos Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli, Ustadz Muhammad Ridwan, beserta wakilnya, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Ustadz Ahmad Toha, yang tadi menyampaikan sambutannya. Sebenarnya Pak, saya agak bingung malam hari ini, karena semuanya ceramah nih, MC-nya ya ceramah, Pak Kiai Abdul Rosid sudah ceramah, Ustadz Toha ceramah, jadi tinggal doa gitu. Beres kita. Habis itu makan besar tadi katanya, yang berat. Selesai, cepat makan kan paling setuju itu Pak ya. Setuju kan cepat makan Pak? Setuju. Nah kan, tinggal doa yang di sini. Aku yang sambutan berarti nggak kebalik. Tadi ceramah. MC benar ceramah beliau tadi. Masya Allah. Jadi aku yang sambutan. Ketua Takmir Masjid NU yang dalam hal ini belum kesempatan hadir karena ada halangan, ada acara, tapi pengurusnya hadir, ada Pak Mustafa dan lain sebagainya, ada Gus Rajib tadi yang foto, putra dari Kiai almarhum Kiai Miftahudin. Kemudian pengurus dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama juga beberapa hadir tadi, yang ada juga Ketua Ansor beserta Banser tadi juga terlihat hadir. Wabil akhos pengurus masjid Nurul Janah Karangjaya, yang alhamdulillah juga menyempatkan hadir, beserta para asatidz Pondok Pesantren Al Hijrah, santri dan jamaah yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanya, tapi insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, alhamdulillah, walaupun siang hari tadi sudah capek, siang hari
ini sudah lelah, tapi menyempatkan hadir jauh-jauh seperti tadi disampaikan oleh Kiai Abdul Rosyid di tengah hutan. Jauh-jauh ke sini, Pak. Alhamdulillah, walaupun capek, walaupun waktunya istirahat, tapi menyempatkan hadir itu bentuk kita memuliakan bulan Maulid ini. Mudah-mudahan dengan wasilah niat kita memuliakan bulan Maulid, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga mulianya bapak-bapak ini, sebenarnya mulianya seorang laki-laki itu kalau kemudian bisa menghidupi keluarga. Ada ikhtiar, tadi siang sudah ikhtiar, malam hari ini tinggal ngajinya. Ada gerakan dari suami. Mulianya laki-laki itu kalau ada ikhtiarnya. Mulianya suami itu kalau ada geraknya. Makanya para suami kalau masih bergerak itu masih mulia. Tapi kalau sudah tidak bergerak, maka hilang mulianya. Nah, jadi pertanyaan, Pak Mustafa masih gerak apa enggak? Masih ya, masih ikhtiar maksudnya. Ikhtiar cari maisha, gerak terus. Ikhtiar itu insya Allah masih mulia. Tapi kalau sudah tidak kate geraknya, Pak Mustafa tidak akan ada mulianya dia dapat istri. Makanya hati-hati kalau sudah tidak gerak. Jamaah rahimakumullah, kalau dikatakan mauidhah hasanah, sebenarnya setiap hari kita itu dikasih mauidhah sama Allah. Dan itu nyata, Pak. Lebih nyata mauidhah dari Allah daripada nasihat yang disampaikan oleh para kiai, para dai, para mubaligh, para ustaz. Apa mauidhah dari Allah? Terang, nyata. Yang tadinya rambutnya ini masih hitam, sekarang sudah banyak yang putih, Pak. Itu mauidhah. Itu nasihat langsung dari Allah itu. Tapi kadang kita tidak sadar kalau itu nasihat. Yang tadinya lari 10 km sekarang jalan kaki ke depan welah ngos-ngosan. Itu mauidhah itu dari Allah. Yang tadinya main voli loncat tinggi 2 meter itu tidak kesleo, Pak. Kuat fisiknya, sekarang naik turun tangga baik gemetar lututnya. Itu mauidhah dari Allah. Tapi kita tidak sadar, kadang tidak menyadari itu merupakan nasihat yang nyata dari Allah. Dan setiap hari mauidhah itu datang dari Allah. Oleh sebab itu alam yang saat ini kita berada di dalamnya seperti tadi disampaikan oleh Kiai Abdul Rosyid adalah alam dunia atau orang menyebutnya alam panca indera. Jadi mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua panca indera kita itu hanya berfungsi di alam ini. Alam selanjutnya mata kita nggak berfungsi, telinga kita nggak berfungsi, mulut kita nggak berfungsi. Itulah kenapa alam dunia ini juga disebut dengan alam panca indera. Oleh sebab itu nasihatnya dari Allah, semakin berkurangnya fungsi panca indera kita setiap hari, itu pertanda kita akan semakin dekat meninggalkan alam panca indera. Kalau panca indera ini masih fungsinya bagus, berarti mungkin indikasinya masih lama. Tapi kalau panca indera ini sudah fungsinya semakin berkurang, entah itu organ tubuhnya dan lain sebagainya mulai berkurang, berarti itu indikasi bahwasanya kita ini akan segera meninggalkan dunia ini. Nah, makanya yang sudah semakin berkurang fungsi organ tubuh kita itu ya hati-hati. Nah, itu benar, ya hati-hati. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi itu ada yang bernama Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah menyampaikan
kepada jamaah, kepada sahabat yang lainnya, katamallahu sittatun fi sittatin. Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang Allah tidak pernah tahu. Allah tidak pernah ngasih tahu kepada hambanya, karena memang Allah rahasiakan 6 perkara ini dari hambanya, dari kita semua. Tidak ada yang tahu. Apa 6 perkara ini? Yang pertama, kata Sayyidina Umar, yang Allah rahasiakan, kata maridha fi ta'ah, Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan. Tegesin apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu ibadah ada yang pahalanya dikategorikan pahala besar, ada ibadah yang kategori ibadah pahalanya kecil. Pahala-pahala besar kayak bapak-bapak setiap hari sholat, itu pahalanya besar. Puasa pahalanya besar. Baca Al-Quran pahalanya besar. Sedekah pahalanya besar. Pahala yang kecil itu kalau bapak-bapak kayak nanti pulang dari sini, lihat ada duri di tengah jalan, disingkirkan itu durinya. Itu pahala, tapi terhitung pahala kecil. Ada batu kerikil di tengah jalan, singkirin, takut ada yang nyampak karena batu kerikil. Itu ibadah yang pahalanya kecil. Tapi ingat, Allah itu merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan. Artinya walaupun kita adalah ahli ibadah yang baik di hadapan Allah, sering melakukan ibadah-ibadah yang pahalanya besar di hadapan Allah, jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah yang pahalanya kecil. Karena tidak tahu Pak, Allah itu ridho dengan kita melalui ibadah yang mana. Belum tentu sholat kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Belum tentu puasa kita ini yang diridhoi sama Allah. Belum tentu sedekah kita ini yang diridhoi sama Allah. Oh, berarti tidak usah sholat sekalian. Yang sholat baik belum tentu diridhoi Pak, apalagi yang enggak sholat. Yang sedekah hajat kadang yang Allah ridhoi, apalagi yang enggak. Itu jangan dibalik logikanya. Oh, berarti kalau tidak jelas, sholat belum tentu diridhoi, puasa belum tentu diridhoi, sedekah belum tentu diridhoi, lo malah tidak usah sholat. Karena belum jelas, yang sholat aja belum tentu, maksudnya gitu, apalagi yang tidak sholat. Makanya walaupun kita ahli tahajud, walaupun kita ahli puasa Senin Kamis, ahli baca Al-Quran, ahli sedekah, tapi jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Karena siapa tahu Allah meridhoi kita bukan melalui ibadah yang besar, tapi karena ibadah-ibadah yang kecil yang setiap hari kita lakukan. Makanya dulu Sayyidina Umar itu ketika sudah wafat, putra beliau diizinkan oleh Allah bertemu di mimpinya. Kemudian putra Sayyidina Umar ini di dalam mimpinya nanya ke bapaknya, "Ya Abi, wahai bapakku, ma fa'alallahu bika?" Apa yang sudah Allah berikan kepadamu setelah engkau meninggal, setelah engkau wafat? Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, diridolhu, aku diridhoi sama Allah, aku diridhoi oleh Gusti Allah. Ini jawaban Sayyidina Umar dalam mimpi putranya. Atas apa wahai Abi, atas apa wahai ayahandaku engkau diridhoi oleh Allah? Apakah Allah itu ridho denganmu karena engkau ahli tahajud? Apa engkau ahli sholat berjamaah dengan baginda Rasul? Apakah karena engkau ahli baca Al-Quran? Apakah engkau ahli sedekah kemudian Allah ridho denganmu? Dengan tawaduk, dengan rendah hati, Sayyidina Umar menjawab, wahai anakku, aku mendapatkan ridho dari Allah bukan karena amalan itu semua. Aku pernah dulu
waktu masih jadi presiden, waktu jadi Amirul Mukminin di kota Madinah, aku pernah jalan-jalan fi ikakil Madinah, di pinggiran kota Madinah. Waktu aku jalan-jalan itu, aku melihat ada anak kecil yang sedang bermain dengan burung usfur. Burung usfur itu kalau di tempat saya, Pak, Jawa Tengah, Wonosobo, itu sekelas burung emprit, Pak. Tahu, Pak, burung emprit? Tahu. Nah, burung pipit bahasa Inggrisnya. Nah, ada anak kecil itu di pinggiran kota Madinah sedang bermain burung emprit, sedang bermain burung pipit. Aku lihat dari kejauhan, burung itu diikat kakinya, diterbangkan tinggi, ditarik lagi ke bawah, diterbangkan lagi, ditarik lagi ke bawah, diterbangkan lagi, tarik ke bawah, dibikin mainan seperti itu. Seketika aku teringat dengan baginda Rasul, dan aku teringat dengan sabda baginda Rasul, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Aku ingat itu sabda baginda Rasul, wahai anakku. Makanya aku deketi anak kecil yang sedang bermain dengan burung usfur, burung emprit tersebut, burung pipit itu. Aku deketi, wahai anakku, boleh apa enggak itu burung pipit, burung emprit itu saya beli. Apa kata anak ini? Enggak, wahai Amirul Mukminin, aku tidak jual burung emprit ini. Aku tidak jual burungku ini, tidak aku jual. Aku beli ini satu danik. Satu danik itu berapa nih, Kiai? Kalau dirupiahkan ya mungkin 10.000 lah. Aku beli ini 10.000. Tidak boleh. Dua danik 20.000, tidak boleh. 3 danik 30.000, tidak boleh. Ditawar terus, tidak boleh itu. Padahal sekelas burung pipit ditawar itu sampai 100.000, tidak boleh. 10 danik tidak boleh. Kemudian ditawar tinggi sama Sayyidina Umar, ya boleh, kalau 10 danik tidak boleh, saya beli itu 1 dirham. 1 dirham itu, Pak, kalau di kitab kuning itu ukuran 2 gram emas. 1 dirham. Berarti kalau 1 gram emas sekarang harganya berapa, Pak? Tidak tahu semua ini. Tahu. Lihat kan, tidak pernah beli emas ke rumahnya, enggak? Tidak tahu harga. Jadi ketahuan, tidak pernah beli emas. 1 suku berapa gram, Pak? Tidak tahu juga. 6. Ya anggaplah 6 gram. Berarti 1 suku harganya berapa sekarang? 7. Oh, berarti 1 gram itu lebih dari 1 juta. 7 lebih. 1 gram taruhlah 1 juta. Berarti burung pipit ditawar oleh Sayyidina Umar, Pak, burung emprit yang tidak kate guna, yang tidak ada harganya sama sekali di sini, ditawar oleh Sayyidina Umar 2 juta, 2 gram emas, 1 dirham. Kata anak itu, tidak, Sayyidina Umar, tetap aku tidak mau jual ini. Kira-kira kalau bapak-bapak dapat burung emprit, ada yang nawar 2 juta, dikasih apa enggak, Pak? Laju. Masih banyak aku. Kalau perlu banyak aku ambil lagi. Ini burung emprit, Pak, ditawar 2 juta sama Sayyidina Umar. Apa kata anak kecil itu? Tidak, tetap aku tidak boleh. Ya sudah, 2 dirham, berarti ditawar 4 juta. Hijau semua bapak-bapak matanya kalau rencana ini. Malu semua, yakin jinjuk itu. Jangankan 2 juta, baru 100.000 ya sudah, tidak apa-apa. Aku lepasnya. Ini baru 4 juta, baru dilepas. Setelah dikasih, Sayyidina Umar melepaskan ikatan sampul yang ada di kaki burung tersebut, diterbangkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian di mimpi anaknya Sayyidina Umar mengatakan, wahai anakku, aku diridhoi sama Allah bukan karena tahajudku, bukan karena sholatku, bukan karena puasaku, bukan karena Al-Quranku, tapi Allah ridho dengan
dengan itu semua karena aku pernah melepaskan burung pipit, burung usfur yang sedang dijadikan mainan oleh anak kecil. Makanya saya dapat ridho. Makanya bapakku ini diridhoi sama Allah karena pernah melepaskan burung usfur itu. Makanya bapak-bapak kalau pengen dapat ridho kayak Sayyidina Umar, besok pagi coba keliling ke pasar Rabu Meli yang jualan burung, tawarlah di situ. Pak, ini berapa? 300.000. Aku tawar 3 juta. Untuk apa Pak? Aku lepasin sekalian ini. Nah, insya Allah tidak pajak balik, tidak boleh balik lagi, diusir sama Allah. 3 hari tidak boleh masuk rumah. Jamaah rahimakumullah. Maka jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah yang kecil, walaupun kita biasa melakukan ibadah yang besar, karena siapa tahu Allah ridho dengan kita semua, bukan karena ibadah yang besar, tapi justru Allah ridho dengan ibadah-ibadah yang kecil. Karena biasanya ibadah yang kecil ini hati kita benar-benar ikhlas, Pak. Tidak berharap sesuatu, dan berharap ingin dapat pahala, malah justru itulah yang Allah ridhoi. Nyingkirin batu di jalan itu tidak kepikiran, ya Allah mudah-mudahan aku selamat dari neraka karena nyingkirin batu. Kadang tidak kepikiran. Tapi kadang yang ibadah besar seperti sholat itu, ya Allah mudah-mudahan aku selamat dari api neraka. Sudah kebayang embel-embelnya dulu, sudah minta balasannya dulu. Makanya kadang yang kecil-kecil itulah yang Allah ridhoi. Makanya ada doa, Pak, dari Rabi'ah Al-Dawiyah, itu sangat fenomenal itu doanya. Kalau bapak-bapak ini berani mengamalkan doa ini, tak acungi jempol ya. Beliau ini berdoa, doanya fenomenal. Ya Rabb, duh Gusti Allah, kalau aku ini ibadah hanya pengen masuk ke surgamu, jauhkan aku dari surgamu, jangan usah dimasukkan aku ke surgamu. Kalau aku ibadah hanya karena takut dengan siksa api nerakamu, jebloskan aku sekalian ke api neraka. Itu doanya Rabi'ah Al-Dawiyah itu, Mak. Berani apa enggak habis doa itu, habis sholat doa itu? Ya Allah, kalau maghrib ini aku ibadah karena pengen masuk surga, tidak usah dimasukkan ke surga sekalian ya Allah. Kalau aku sholat maghrib ini pengen dijauhkan dari siksa api neraka, masukkan aku ke dalam kobaran api neraka. Berarti apa enggak doa itu? Kira-kira kalau ada imam doa itu, makmum di belakang itu ngaminnya apa bubar? Bubar. Ini Cak Mahano imam aku ini kacau. Orang pengen masuk surga malah minta dijauhkan dari surga. Orang udah pengen masuk neraka kok malah minta dimasukkan ke neraka. Besok gak ada yang mau jamaah sholat, yakin. Kalau misalkan kayak Abdul Rosid kemudian di kota sana berdoa mah itu, yakin besok gak boleh jadi imam lagi. Itu fenomenal doanya. Artinya apa? Yang dicari oleh Rabi'ah ini hanya ridhonya Allah. Surga dan neraka gampang. Yang katanya api itu panas, yang katanya api itu bisa membakar, buktinya diabadikan di dalam Al-Quran. Api itu bisa mendinginkan, diabadikan waktu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Kobaran api tidak terbakar, malah justru api itu sejuk, dingin, tahan di situ. Itu kalau yang didapat ridhonya Allah. Kalau yang dicari adalah yang punya api, bukan apinya, bukan surganya, tapi yang punya surga dan yang punya neraka. Jamaah rahimakumullah. Kemudian rahasia yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah kemudian bocorkan kepada hambanya, katamal ghadaba fil ma'asi. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Sama kayak tadi, ada dosa-dosa yang besar di hadapan Allah, ada dosa-dosa yang kecil di hadapan Allah. Dosa besar itu ya kita paham semua, musyrik, syirik, menyekutukan Allah,
hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, bermaksiat dengan terang-terangan. Bahkan Rasulullah mengancam ada orang kok tidak malu lagi bermaksiat secara terang-terangan, dosa yang tidak bakalan diampuni sama Allah. Dosa besar itu. Dosa-dosa kecil, kayak bapak-bapak misalkan ke dapur rumah, kemudian banyak itu semut, kemudian cara matiin semut, dikasih api, dibakar, atau dikasih air panas, itu dosa, tapi dosa kecil. Tapi jangan pernah meremehkan dosa kecil, walaupun kita ini tidak pernah melakukan dosa yang besar. Kenapa? Karena boleh jadi Allah murka terhadap kita bukan karena dosa yang besar, tapi kita meremehkan dosa-dosa yang kecil yang setiap hari kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang Allah rahasiakan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, katamal awliya fil ibad, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang hambanya. Kalau kata guru kami dulu, kata Abah Mukhotob Hamzah, Pondok Pesantren Al-Asyariyah Jawa Tengah, kata beliau ini dulu gini, kalau ada orang ngaji seperti ini Pak, ada orang ngumpul ngaji seperti ini, entah itu ngaji Iqra, urutan, ngaji apapun, yang penting yang dibahas itu adalah ilmunya Allah, yang dibahas itu kebaikan, maka di antara orang yang ngaji itu pasti ada kekasihnya Allah. Mesti itu. Mesti ada orang yang dikasihi di situ. Walaupun yang dikaji kita anggap remeh, ngajarin Iqra, ngajarin urutan dan lain sebagainya, fikih-fikih dasar. Tapi kalau ada orang ngumpul seperti itu, pasti di kumpulan tersebut ada kekasihnya Allah, ada orang yang Allah cintai. Tapi Allah rahasiakan, tidak tahu siapa yang dikasihi. Makanya ngumpul seperti ini mesti ada kekasihnya Allah, mesti ada orang yang dicintai sama Allah. Tapi Allah rahasiakan, tidak mesti kiainya yang diridho, yang dikasihi, bukan. Belum tentu yang ceramah yang jadi kekasihnya Allah, belum tentu. Boleh jadi kekasihnya Allah itu malah yang duduk di luar, di pojok ngantuk dewean. Itu yang jadi kekasihnya Allah, siapa tahu? Semuanya dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Makanya la ya'riful wali ilal wali. Kalau bukan wali, tidak ada yang tahu dia itu wali. Makanya dulu ada kisah Pak, ini kisah turun temurun, mutasil ini kisahnya di pondok pesantren kami. Dulu Mbah Muntaha, muasis pondok pesantren Al-Asyariyah, ini dulu sama kodimnya, sama yang ngurusin dalamnya, yang ngurusin rumah beliau, itu pernah berpesan gini, sore-sore setelah beliau itu ngajar, kemudian ke santri yang ngurusin dalam beliau mengatakan, nanti kalau ada tamu, tolong semuanya disuruh masuk, karena di antara salah satu tamu tersebut ada orang yang istimewa yang sore ini saya tunggu. Tolong dikasih masuk semua, karena di antara salah satu tamu tersebut yang akan datang adalah memang orang pilihan Allah, orang yang saya tunggu. Gitu loh ya. Itu pesan beliau. Lah sore itu banyak Pak, namanya kiai, biasanya banyak yang sowan. Kalau di Jawa kan banyak sowan ke kiai. Disoani ke pondok pesantren, banyak yang pakai mobil, pakai kendaraan, disuruh masuk nunggu Pak Kiai dulu. Di ruang tamu disuruh nunggu di situ, dilayani di situ. Kemudian ada sesepuh, ada orang yang sudah sepuh, datang Pak jalan kaki. Kemudian tanya ke abdi dalam Mbah Muntaha ini, Pak Yai wonten, Pak Yainya ada. Oh mohon maaf Mbah, Pak Yai lagi banyak tamu. Kalau Mbahnya mau ketemu Pak Yai, besok saja. Pas tamunya sepi, pas gak ada orang. Karena Pak Yai sore ini lagi mau ketemu kamu.
Tapi saya tidak perlu, sudah janji sama Pak Yai. Waduh, saya tidak bisa karena sudah banyak tamunya yang sudah nunggu. Mungkin besok bisa sini lagi, Pak. Singkat cerita, Pak, justru yang ditunggu nian, yang disuruh pergi sama santri ini, justru inilah orang yang ditunggu sama Mbah Muntaha, muassis Pondok Pesantren Al Azhariyah. Beliau yang ditunggu. Malah yang lain itu hanya tamu biasa yang berkunjung, ya soal gitu aja. Yang ada perlulian, yang ditunggu niat malah justru yang dianggap itu orang biasa, jalan kaki datang, tidak pakai kendaraan, pakaiannya biasa, dianggap orang biasa, disuruh pulang dulu, besok aja Mbak kesininya. Jangan sekarang karena Pak Yai lagi banyak tamu. Malah justru itulah kata Mbah Muntaha, kekasihnya Allah. Makanya dari ini Pak, dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya belum tentu yang kekasihnya Allah itu pasti kemudian orang yang pakai imamah, orang yang bersorban, orang yang pakaiannya rapi, kendaraannya bagus. Belum tentu. Boleh jadi kekasihnya Allah itu adalah orang yang kemudian berpakaian sederhana tapi hatinya benar-benar bersih, yang selalu mengharap ridho dari Allah dalam setiap tindak tanduknya. Inilah yang Allah rahasiakan. Makanya nggak ada yang tahu Pak. Di sini manonian, mana siaponian di sini yang jadi kasihnya Allah. Nggak ada yang tahu. Allah rahasiakan. Kemudian yang ke berapa Pak Mus? Yang keempat. Bahkan berarti nyimaknya tidak ngantuk karena masih gerak tadi lah. Yang keempat, kata Sayyidina Umar bin Khattab yang Allah rahasiakan, kataban maut fil umri, Allah merahasiakan maut, merahasiakan kematian di dalam umur. Kita nggak ada yang tahu Pak, pada usia berapa kita akan meninggal, nggak ada yang tahu. Pada usia berapa malaikat Israel akan datang nemuin kita, nyabut nyawa kita, nggak ada yang tahu. Allah rahasiakan. Kalau kita bicara mati, kalau kita bicara maut, biasanya ingatan kita, pikiran kita, akhirlah aku masih muda, mbah aku masih sehat, berarti akhirnya masih panjang umurnya. Bapak aku masih ada, berarti aku juga masih jauh matinya. Kan gitu. Bapak-bapak kalau bicara maut biasanya bayangannya itu ke yang tua apa yang muda Pak? Yang tua kan? Itu rahasia. Makanya saya lebih muda dari bapak-bapak, karena mati kan dua ini. Saya lebih muda dari bapak-bapak, belum tentu mati duluan. Boleh jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan. Iya, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau cara yang kedua, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Iya, terserah saya ngomong. Maka Allah rahasiakan. Kata orang, kalau mati ini dekat sama orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, tapi buktinya Pak, banyak kelapa yang sudah kuning masih tahan di tangkainya. Banyak kelapa yang hijau itu sudah jatuh dari tangkainya. Banyak orang yang sudah sepuh lanjut usia masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia, memperbaiki amal, memperbanyak amal di dunia ini. Dan betapa banyak bayi yang baru lahir langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rahasia maut itu nggak ada yang tahu pada usia berapa kita akan meninggal. Makanya juga dirahasiakan sama Allah. Di antara kapan, umur berapa Allah rahasiakan, juga di mana kita akan mati, nggak ada yang tahu. Bapak-bapak ada yang tahu besok nak mati di mana Pak? Nggak ada yang tahu kan? Memang Allah rahasiakan. Tapi Allah merahasiakan itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Biar tenang kita ibadah di sini Pak.
Coba kalau bapak-bapak sebelum datang ke Pondok Al-Hijrah ini, di rumah tadi sudah dibisiki dulu oleh malaikat, Pak, nanti bapak itu jatah matinya di Pondok Al-Hijrah. Kira-kira malam ini diajak mulutan ke sini, mau datang apa enggak? Enggak galak Pak, walaupun bukan saat ini misalkan matinya, enggak tahu kapan waktu datang ke Al-Hijrah, itulah. Tapi bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah, Allah merahasiakan. Di mana kita mati, Allah tidak tunjuk tahu. Banyak orang Sumatera mati di Jawa, banyak orang Jawa matinya di Sumatera, tidak tentu Pak. Banyak orang Prabu Mulih mati di Palembang, mati di Muara Enim. Yang Muara Enim yang mati malah di Prabu Mulih. Tidak mesti orang lahir di Prabu Mulih mesti mati di Prabu Mulih. Makanya Allah rahasiakan, itu bentuk rahmatnya Allah. Coba kalau misalkan Pak Mustafa tunjuk tahu, Pak Mustafa, nanti Pak Mustafa ini matinya di desa Sungai Medang. Kemudian ada orang Sungai Medang telepon, Pak Mustafa, aku pesen jamu 500 botol. Tapi tunjuk tahu Pak Mustafa, kamu matinya di Sungai Medang. Itu ada orderan kayak gitu. Diterima apa enggak kamu? Terima. Suruh ngain nganter dia. Nekat pokoknya, terima lagi. Nekat. Wong lain. Kamu, aku galak bikinin 500 botol, tapi aku udah paksa nganter. Kamu ngambil cewek. Nah, pemain itu biasanya nganter. Malah aku telah dijuk tahu. Mati aku di situ. Jadi biar tidak ketemu malaikat Israel di situ, biar nyari-nyari tidak dapat, aku udah usah ke situ. Panjang umur Pak Mustafa. Amin. Pak Mustafa yang di Sungai Medang itu yang jadi sasaran. Ini yang penting aku selesai tugas aku, Mustafa yang mana Basim, yang penting Mustafa. Allah rahasiakan tempat di mana kita meninggal, gak ada yang tahu. Kemudian dengan cara apa Allah akan memanggil kita, mematikan kita juga gak ada yang tahu. Kemarin waktu musim virus apa? Corona dari 2019 sampai puncaknya 2020 dan 2021 itu, setiap ada orang mati kita sangkut pautkan dengan corona itu. Mati corona, innalillahi corona. Mati di rumah sakit corona. Seakan-akan orang mati saat itu karena corona semua Pak. Padahal Allah rahasiakan orang mati itu caranya macam-macam. Yang katanya waktu itu pembunuh paling dahsyat, orang mati hanya karena corona, tapi banyak juga Pak orang saat itu mati karena kepleset, datang ke pengajian kesandung batu baliknya banyak. Atau ada kemudian suami sampai rumah kemalaman dibentak istri mati. Makanya rahasia dari Allah, Allah merahasiakan dengan cara apa mematikan hambanya, itu Allah rahasiakan. Tidak semua orang mati itu karena corona, tidak semua orang mati itu karena tabrakan, tidak semua orang mati itu karena penyakit dalam dan lain sebagainya. Allah rahasiakan dengan cara apa kita akan mati, Allah akan mengambil nyawa kita, Allah rahasiakan. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima, hampir terakhir, detik-detik terakhir. Yang kelima, Allah merahasiakan kata Lailatul Qadar fi Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah ini kurang pas kalau dibahas sekarang Pak Mus. Iya. Nah, yang keenam berarti insya Allah malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan ini itu nanti jatuhnya safari Ramadan. Nanti soalnya ada safari Rojab, safari Ramadan. Nah kalau sekarang safari Maulid. Nanti tugasnya Ustadz Ridwan, Ustadz Toha, dan Ustadz Rudi dan Ustadz Eko ini ngadain safari terus. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini tidak pernah absen Pak. Beliau-beliau ini. Ujinya dapat sewet ya. Sama Ustadz Eko. Ujinya dapat hadiah gitu. Iya, Ujinya dapat hadiah gitu. Door press.
Siapa yang lanjut Dopres? Pak Ridwan. Sudah. Bukan aku yang lanjut Dopres. Jazz sih pasangan jazz. Jamaah rahimakumullah. Dari yang keenam yang terakhir, Allah merahasiakan kata mas sholatul wusta fi sholawati baina sholawati. Allah merahasiakan sholat wusta di antara sholat-sholat yang ada. Insya Allah ini juga akan dibahas oleh Ustadz Ahmad Toha melalui kitab fikihnya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang semua akan dibahas oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Karena setelah pembukaan Maulid Nabi di Masjid Al-Ghifari, itu saya jadi memegang teguh madhabnya Pak Rashid. Jadi madhabnya Pak Rashid itu tidak perlu panjang-panjang kalau tidak masuk semua. Pendek masuk semua lebih bagus daripada panjang jakat yang masuk. Makanya sampai detik ini aku pegang itu madhabnya Pak Rashid. Daripada panjang jakat yang masuk, lebih baik pendek masuk semua. Supaya masuk Pak. Nah, Bapak ini yang pendek yang panjang. Pendek. Materinya boleh kita. Jamaah rahimakumullah, saya akhiri, nanti sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan wasilah peringatan Maulid Nabi ini kelak di akhirat kita benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita benar-benar diakui sebagai umat baginda Rasul. Kalau sekarang ini kita baru mengaku umat baginda Rasul, udah itu aku Pak. Aku ngaku kenal dengan Pak Wali Kota, tapi kalau Pak Wali Kota ditanya kenal apa enggak dengan Bayu Subondo, enggak kenal. Makanya mengaku itu mudah, yang susah itu diakui. Bahkan aku ini mudah mengaku. Aku ini kenal yang sama Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Aku kenal dia. Mudah mengaku, tapi yang jadi pertanyaan, kalau dibalik kira-kira Pak Jokowi itu kenal apa enggak sama aku? Iya, nggak usah dijawab, itu udah tahu. Jujurnya pakai jawaban. Itu maksudnya analogi wae, nah dijawab nian. Udah kate perasaan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini tidak hanya keberkahan Maulid Nabi, tapi juga mendapatkan keberkahan dari tempat yang penuh barokah ini. Amin. Jadi ingin nambahin dikit lagi Pak. Ini cerita tambahannya. Saya ini bertahun-tahun, termasuk mungkin yang dilakukan oleh Ustadz Ridwan, Ustadz Toha dan Ustadz Rudi di pesantren dulu juga kayaknya sama dengan saya, sama Ustadz Eko juga. Saya ini dulu di pesantren, waktu jadi santri bertahun-tahun, itu jarang yang minum air mineral, jarang minum air matang masak, itu jarang Pak. Kalau haus langsung dari keran itu, tempat wudhu di masjid atau di mana ada keran, habis olahraga langsung minum. Tapi tidak pernah Pak, saya punya riwayat di pesantren dulu cacingan, sakit perut, mules, mencret, tidak pernah ya. Dan itu hampir seluruh santri kayak gitu. Minum itu nggak ada yang pakai, ya bukan nggak ada, tapi jarang kemudian yang pergi ke dapur jauh-jauh, tapi langsung olahraga di situ ada keran langsung minum. Tapi nggak pernah Pak di pesantren dengar ini santrinya pada sakit perut semua ini, pada mencret semua ini. Kenapa? Karena minum air keran. Dulu nggak ada seperti itu, cerita itu nggak ada Pak. Itu bukti barokahnya tempat
yang di atasnya selalu untuk sholat, untuk ngaji, untuk sholawatan, untuk manakiban, yasinan, tahlilan, perjanjian, barokahnya sampai air yang keluar dari tanahnya pun gak ada penyakitnya. Kalau tidak percaya, no, lihat satu hal. Itu beliau ini wajah-wajahnya wajah air yang tidak dimasak. Sering beliau sampai sini barokahnya. Umur kali beliau dakwah di mana-mana. Itu barokahnya minum air yang tidak pernah dimasak. Makanya jenggotnya ini subur. Gedeknya ya, gedeknya. Ya. Itu bukti keberkahan tempat yang seperti saat ini kita berada di tempat ini, Pak. Itu barokahnya luar biasa. Sampai air yang keluar pun barokah. Gak ada kemudian penyakit perut ini. Ya, penyakit satu-satunya yang dialami oleh santri yang tidak mungkin bisa dihindari itu namanya gudikan. Nah, itu baik. Satu-satunya semua santri akan mengalami penyakit yang dalam bahasa Belanda disebut gudikan. Ya, itu gudik itu mesti gatel. Karena kata kiai kami santri kalau belum gudikan, kalau belum gatel berarti belum nyantri. Ilmunya belum nyantel, ilmunya belum mancing, ilmunya belum dapat niat. Tapi kalau sudah diuji dengan gudik, diuji dengan gatel, nah itu sudah mulai diuji dengan sabar, ilmunya sudah mulai masuk. Kata kiai kami itu. Walaupun pesantrennya itu bersih niat, Pak, mesti santrinya gudikan. Kalau tidak percaya tanya itu Gus Rajif ini dulu putra almarhum Kiai Taudin, itu beliau mondok di pondok pesantren Darussalam Gontor. Gontor itu terkenal paling bersih, paling tertib, bersih niat, Pak. Itu pesantren Gontor. Tapi beliau yang cerita gatel juga gudikan di selangkangan, di kaki, di tangan. Itu sebersih apa pesantren mesti gatel. Nah, itu tidak tahu kenapa seperti itu. Itu nanti dibahas oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama masalah gudik. Jamaah rahimakumullah, saya akhiri terus dari tadi saya akhiri belum berakhir ini saya akhiri niat banget. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.